Kebahagiaan pribadi itu memanglah penting, tapi ingatlah, jangan pernah mengkesampingkan kepentingan banyak orang demi kebahagiaan diri sendiri. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film unik yang keren keluaran terbaru berjudul Kalki 2024. Namun sebelum ke videonya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Rahmat Kosasih dari Sukabumi, Heri Rushandi dari Lampung, Hajirin dari Sulawesi, Srik dari Batam, Ajoni dari Timur Leste, Nyai Kozaimah dari Jawa Timur, Delvan dari Tobelo, serta seluruh penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Dahulu kala, saat perang Mahabharata di Kurukseta antara Pandawa melawan Kurawa telah selesai dengan kemenangan Pandawa, salah satu orang yang merupakan pihak dari Kurawa bernama Aswatama marah dan tidak terima dengan kenyataan yang terjadi di dalam perang tersebut. Karena di dalam perang tersebut, banyak orang-orang yang dia sayangi tewas di tangan para Pandawa. Oleh karena itu, Aswatama yang marah dan membenci para Pandawa karena telah menghabisi banyak orang yang dia sayangi, memutuskan untuk menghabisi keturunan dari para Pandawa. Sehingga di sana dia menggunakan kekuatannya untuk menghabisi pewaris terakhir dari para Pandawa yang bahkan masih di dalam kandungan ibunya. Hal itu membuat Dewa Krishna marah kepada Aswatama sehingga Krishna menghampiri Aswatama dan memarahinya. Karena menurut Krishna, sikap yang ditunjukkan oleh Aswatama tersebut bukanlah sikap dari seorang kesatria, melainkan sikap dari seorang pengecut yang sangat menjijikan. Dan bukannya menyesali perbuatannya, Aswatama malah mencoba menyerang Dewa Krishna. Namun Dewa Krishna yang merupakan reinkarnasi Dewa Wisnu pun dengan mudah bisa mengalahkan Aswatama. Lalu, di sana Dewa Krishna yang marah dengan perbuatan Aswatama yang telah menghabisi seorang bayi yang bahkan belum lahir mengatakan bahwa atas tindakan menjijikan yang telah Aswatama lakukan, maka Dewa Krishna akan menghukum Aswatama. Dan Aswatama yang sudah tidak mempunyai semangat hidup karena dia telah kehilangan orang-orang tersayangnya pun dengan sukarela mempersilahkan jika Krishna ingin memberikan hukuman dan ingin menghabisinya saat itu juga. Namun alangkah terkejutnya Aswatama ketika Dewa Krishna mengatakan bahwa hukuman yang akan dia berikan bukanlah kematian, namun justru Krishna mengutuk Aswatama dengan memberikannya sebuah keabadian, di mana dengan kutukan tersebut itu akan membuat Aswatama hidup abadi dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka, hidup sendirian, menderita dan menjadi saksi atas setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia dari masa ke masa. Mendengar betapa mengerikannya kutukan yang diberikan kepadanya, dengan lemas Aswatama bertanya tentang apakah ada sebuah cara untuk dia bisa menebus dosa-dosanya agar dia bisa terbebas dari kutukannya tersebut. Dan Krishna menjelaskan, suatu saat akan ada zaman di mana ketidakbenaran akan menguasai dunia dan kegelapan akan menyelimuti dunia. Dan di saat itu terjadi, maka di sana aku akan terlahir kembali untuk menumpas setiap kejahatan di dunia ini. Namun ketika zaman tersebut datang, akan ada banyak orang yang berusaha untuk mencegah kelahiranku. Dan disitulah tugas dari dirimu. Kau harus menjaga ibu yang akan melahirkan diriku sampai aku bisa terlahir kembali ke dunia. Maka dengan begitu, kau akan bisa menebus dosa-dosamu dan akan terbebas dari kutukanku, ungkap Krishna. Setelah itu, Krishna juga menjelaskan ciri-ciri dari zaman yang dia maksud, yaitu ketika matahari menghilang dari langit, ketika udara dipenuhi dengan racun, ketika tetesan dari sungai Gangga sudah tidak ada lagi, dan yang terakhir, ketika permata di dahimu kembali kepadamu dengan sendirinya, ungkap Krishna sambil mencabut permata di dahi Aswatama. Sehingga sejak saat itu, Aswatama pun mulai menutupi seluruh wajahnya dengan perban untuk menutupi setiap luka dan darah serta nanah yang terus menetes dari dahinya. Dan seperti yang dikatakan oleh Krishna, Aswatama pun menjadi saksi dari setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia di setiap masa. Sehingga akhirnya Aswatama pun memutuskan untuk memasuki sebuah bangunan dan bertapa di sana. 6.000 tahun kemudian setelah perang di Kuruksetra, di mana kini zaman sudah sangat berubah. Dunia kini telah rusak, hujan sudah tidak pernah turun lagi selama berabad-abad, tumbuh-tumbuhan sudah punah, dan sungai Gangga juga kini sudah mengering.
Bahkan, oksigen yang tersaji pun kini sudah tidak lembab lagi, yang membuat beberapa orang harus menggunakan oksigen tambahan untuk bisa bernafas, karena oksigen di sini sudah sangat kasar, dan tidak hanya rusak bentuk serta fisiknya saja, tapi juga budayanya, karena di zaman ini, dunia sudah dikuasai oleh kejahatan dan ketidakadilan. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak bernama Raya, di mana Raya adalah seorang anak perempuan namun berpura-pura dan menyamar menjadi seorang laki-laki. Karena di zaman ini, keberadaan seorang perempuan sudah mulai langka. Semua itu diakibatkan karena seorang penguasa yang saat ini menjadi raja dan menguasai dunia selalu menangkap setiap wanita yang dia temukan untuk mencapai tujuannya. Dan di saat ini, Raya beserta beberapa orang lainnya sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat bernama Kasi, di mana Kasi merupakan satu-satunya kota dan tempat yang masih layak huni. Karena selain Kasi, sudah tidak ada lagi tempat yang bisa ditinggali. Lalu, di tengah-tengah perjalanan, ada seorang bapak-bapak yang membawa anak perempuannya yang sedang sakit, di mana di sana si bapak meminta air kepada para penumpang lainnya untuk diberikan kepada anaknya yang sedang sakit. Namun karena di zaman ini air sudah sangat langka sehingga harganya pun menjadi sangat mahal, membuat orang-orang di sana tidak ada yang mau memberikan airnya kepada si bapak. Namun tiba-tiba, ada seorang kakek-kakek bernama Rumi yang memberikan air yang dia bawa dengan cuma-cuma, yang membuat Raya serta satu anak lainnya merasa heran dengan sikap baik yang ditunjukkan oleh Rumi. Karena di zaman ini, orang baik seperti Rumi sudah sangat langka. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di Kasi, tempat yang menjadi tujuan mereka semua. Dan inilah Kasi, satu-satunya tempat dan kota yang masih tersedia di dunia ini. Meski begitu, nyatanya Kasi merupakan tempat yang mengerikan dan penuh dengan kejahatan serta kemiskinan. Namun karena tidak ada tempat lain lagi di dunia ini yang bisa ditinggali, mau tidak mau orang-orang pun bersedia tinggal di Kasi. Dan di tengah-tengah mengerikannya kehidupan di Kasi, tepat di pinggir Kasi ada sebuah tempat yang dinamakan kompleks. Sebuah tempat yang berbentuk piramida terbalik, di mana kompleks merupakan tempat yang jauh berbeda dan berbanding terbalik dengan Kasi. Karena di kompleks, semua orang bisa hidup seperti layaknya di dunia pada umumnya. Di sana, terdapat air bersih, terdapat udara yang bagus, pantai, pegunungan, gedung-gedung, dan semua hal yang manusia butuhkan ada di sana. Di mana pada intinya, hanya jika kamu tinggal di kompleks, maka kamu akan merasakan sebuah kehidupan layaknya dunia biasa pada umumnya. Sehingga, tinggal di dalam kompleks adalah impian bagi setiap orang. Namun sayangnya, untuk bisa memasuki dan hidup di dalam kompleks, maka seseorang harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal, yaitu sebesar 1 juta unit. BTW, unit itu adalah nilai mata uang di zaman atau di film ini ya guys. Oleh karena itu, di Kasi ada banyak sekali orang yang menjadi pemburu hadiah demi mengumpulkan uang sebanyak 1 juta unit untuk bisa mereka gunakan sebagai biaya untuk tinggal di dalam kompleks. Dan selain itu, di dalam kompleks terdapat seorang pemimpin kompleks sekaligus orang yang paling berkuasa di dunia, di mana si pemimpin tersebut adalah seorang manusia yang berusia 200 tahun bernama Yaskin. Dan orang-orang selalu memanggil Yaskin sebagai Yaskin yang agung, karena Yaskin memposisikan dirinya sebagai Tuhan atau dewa. Sehingga Yaskin melarang semua orang untuk menyembah Tuhan atau dewa selain dirinya. Oleh karena itu, 99% orang yang hidup di zaman ini sudah tidak mempercayai adanya Tuhan atau dewa selain Yaskin. Sesampainya kendaraan yang membawa Rumi serta Raya dan semua orang ke dalam Kasi, di dalam Kasi ada seorang pemuda yang merupakan pimpinan dari salah satu kelompok pemburu hadiah bernama Jajang. Di mana Jajang memberikan instruksi kepada Raya, Rumi, dan semua orang yang baru saja datang ke Kasi agar memisahkan diri antara laki-laki dan perempuan. Di mana setelah dipisahkan, salah satu anak buah Jajang menggunakan sebuah alat untuk mendeteksi kesuburan rahim kepada setiap wanita. Di mana ketika alat pendeteksi tersebut menyala dengan warna hijau, artinya orang yang sedang diperiksa mempunyai rahim yang subur.
Dan ketika mereka menemukan wanita dengan rahim yang subur, maka mereka akan menangkap wanita tersebut untuk mereka jual ke dalam kompleks. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pemimpin dunia saat ini yaitu Yaskin selalu mencari dan mengumpulkan setiap wanita. Namun wanita-wanita yang dia tangkap hanyalah wanita-wanita yang memiliki rahim yang subur. Dan Yaskin akan memberi bayaran kepada setiap pemburu hadiah yang menyerahkan wanita dengan rahim yang subur kepadanya seharga 10.000 unit. Dan si bapak yang melihat anaknya di bawah, jelas si bapak pun mencoba memberontak. Namun, mengetahui kalau dengan menyerahkan seorang wanita seseorang akan mendapatkan bayaran, seorang bocil yang mengetahui bahwa Raya merupakan seorang wanita yang sedang menyamar menjadi laki-laki, menghampiri Jajang lalu mengatakan kalau dia akan memberi Jajang satu wanita lagi, asalkan Jajang mau membayar beberapa unit kepadanya. Namun ketika si bocil hendak memberitahu Jajang bahwa wanita tersebut adalah Raya yang sedang menyamar dengan menunjuk ke arah Raya berada, ternyata Raya sudah tidak ada, kabur melarikan diri. Dimana ketika Raya kabur, tiba-tiba Rumi membekap mulut Raya dan membantu Raya untuk melarikan diri. Kemudian, setelah sampai di tempat yang aman, Rumi pun menyuruh rekan-rekannya untuk keluar menampakkan diri. Di mana ternyata Rumi dan kelompoknya ini merupakan pasukan pemberontak. Dan berbeda dengan kompleks, para pasukan pemberontak ini tinggal di sebuah tempat tersembunyi bernama Sambala Tidak Pakedo. Dan tujuan dari para pasukan pemberontak ini adalah untuk melawan dan meruntuhkan kekuasaan dari Yaskin demi mengembalikan keadilan di dunia ini. Karena para pasukan pemberontak ini tahu bahwa Yaskin merupakan sosok pemimpin kejam, zolim, dan tidak layak menjadi pimpinan yang saat ini menguasai seluruh dunia. Selain itu, menurut para pasukan pemberontak, rusaknya dunia dan semua orang di zaman ini itu disebabkan oleh Yaskin. Dan berbeda dengan orang-orang di Kasih serta di kompleks, para pasukan pemberontak ini masih mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Dan saat ini, semua anggota para pasukan pemberontak sedang menunggu kelahiran dari reinkarnasi Tuhan atau dewa mereka, yaitu reinkarnasi Dewa Krishna yang merupakan reinkarnasi Dewa Wisnu, yang konon katanya akan segera terlahir ke dunia untuk menumpas segala bentuk ketidakadilan yang merajalela di zaman ini. Meskipun sebenarnya ada beberapa anggota pasukan pemberontak yang tidak percaya dengan cerita tersebut dan hanya menganggap bahwa lahir kembalinya reinkarnasi Dewa Krishna hanyalah sebuah cerita tahayul. Hai Rumi. Dan inilah dia sosok pimpinan dari para pasukan pemberontak, seorang wanita tua bernama Mariam, di mana di sana Mariam sedang mengobrol dengan Rumi lewat sebuah alat telekomunikasi yang canggih. Dan di sana Rumi mengatakan kepada Mariam bahwa berdasarkan instingnya serta ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab Purana yang dia baca, ini adalah waktu di mana reinkarnasi Dewa Krishna akan terlahir kembali ke dunia. Dan sebagai bentuk usahanya untuk mencari reinkarnasi Dewa Krishna, maka Rumi telah berkelana ke seluruh penjuru dunia untuk mencari para wanita hamil. Dan kini, dia telah menemukan satu wanita hamil. Kemudian, Rumi menyuruh salah satu anggota kelompoknya untuk membawa wanita hamil tersebut. Kemudian, Rumi mengeluarkan sebuah permata yang dia simpan di dalam sebuah wadah. Dan Rumi menjelaskan bahwa jika permata tersebut didekatkan kepada seorang ibu yang hamil, kalau permata tersebut menyala, maka itu artinya bayi di dalam kandungan si ibu adalah reinkarnasi dari Dewa Krishna. Oleh karena itu, Rumi pun mendekatkan permata tersebut ke perut wanita yang bernama Divya ini. Dan permatanya tidak mau menyala, di mana itu artinya bayi di dalam kandungan Divya bukanlah reinkarnasi dari Dewa Krishna. Hal itu membuat Rumi, Mariam, dan yang lainnya menjadi sedikit kecewa karena itu artinya pencarian mereka masih belum membuahkan hasil. Dan di tengah-tengah obrolan mereka semua, tiba-tiba keberadaan mereka ditemukan oleh pasukan tentara kompleks, sehingga mereka diserang dan terjadilah sebuah pertempuran, di mana di dalam pertempuran tersebut menyebabkan beberapa anggota pasukan pemberontak tewas, serta menyebabkan permata di tangan Rumi terjatuh. Namun untunglah,
Permata tersebut jatuh ke dekat Raya, sehingga Raya mengambil permata tersebut lalu pergi melarikan diri bersama para anggota pasukan pemberontak yang selamat. Sementara Rumi harus tertangkap karena dia mencoba melindungi Divya. Kemudian, Rumi serta Divya yang tertangkap pun dibawa ke depan pintu gerbang kompleks. Dan hal itu disaksikan oleh Raya dan 2 anggota pasukan pemberontak lain yang berhasil kabur bersamanya, serta ribuan orang penghuni kota Kasi. Lalu, Gates open pintu gerbang kompleks pun terbuka dan kita diperkenalkan dengan salah seorang petinggi kompleks yang bernama Komandan Manas beserta kucing kecil yang imut peliharaannya. Lalu, kita pun diperlihatkan dengan betapa mengerikannya kehidupan di zaman itu ketika Manas melemparkan sebuah apel bekas makannya kepada orang-orang penghuni kota Kasi. Melihat seorang wanita hamil, Manas pun berniat membawanya ke dalam kompleks. Namun Rumi memohon agar Manas melepaskan Divya dan tidak membawanya ke dalam kompleks. Lalu, Manas mengatakan jika Rumi ingin Manas melepaskan Divya, maka Rumi harus memberitahu Manas tentang di mana lokasi keberadaan kota Shambhala. Mendengar itu, Divya mengatakan agar Rumi tidak memberitahu lokasi kota Shambhala hanya demi menyelamatkan Divya. Karena Divya lebih rela mati daripada harus membahayakan nyawa dari seluruh pasukan pemberontak yang ada di Shambhala. Oleh karena itu, tanpa berbasa-basi, Manas pun menembak dan menghabisi Divya saat itu juga, yang membuat Rumi sangat sedih, lalu mengatakan bahwa saat ini kegelapan sudah benar-benar menyelimuti dunia. Sehingga saat ini adalah waktunya untuk dewa yang dia tunggu-tunggu selama ini terlahir kembali ke dunia untuk menumpas berbagai kejahatan. Namun sebelum Rumi menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Rumi. Hal itu membuat Raya kaget sehingga Raya berteriak memanggil nama Rumi. Dan karena hal itu, lokasi keberadaan mereka menjadi diketahui. Sehingga Manas pun memerintahkan mereka semua untuk menangkap Raya dan yang lainnya. Dan bagi siapa saja yang berhasil mendapatkan mereka bertiga, maka Manas akan memberikan hadiah sebesar 5.000 unit untuk harga dari 1 orang pemberontak. Mendengar itu, para pemburu hadiah pun langsung mengejar Raya beserta 2 orang pemberontak yang bersama Raya. Dan di saat Raya serta 1 pemberontak lain berhasil melarikan diri, 1 pemberontak bernama Luke berhasil terkepung oleh kelompok pemburu hadiah yang dipimpin oleh Jajang. Namun tiba-tiba, Bye. Ya. Correct-ஆ guess பண்ணிட்டப்பா. சரி, நீங்கலாம் கிளம்பலாம். ada sebuah robot cerdas bernama Buji yang tiba-tiba saja muncul lalu memborgol Luke serta mengusir Jajang dan para anak buahnya jika mereka tidak ingin celaka. Di mana ternyata si Buji ini adalah sebuah robot milik dari seorang pemburu hadiah juga yang bernama Bayi Rafa. Dan berbeda dengan Jajang, Bayi Rafa adalah seorang pemburu hadiah yang tidak berkelompok. Dia hanya menjalankan aksinya seorang diri dengan ditemani oleh Buji sebagai partner sekaligus penasihatnya. Dan inilah dia sosok dari Bayi Rafa, seorang pemburu hadiah yang lumayan terkenal serta sangat kuat, hebat, dan juga tidak pernah sekalipun kalah di dalam pertarungan. Selain itu, Bayi Rafa juga adalah seorang pembohong, penipu, licik, tengil, egois, hanya mementingkan dirinya sendiri dan mempunyai banyak hutang. Dan sama seperti para pemburu hadiah lainnya, impian Bayi Rafa di dalam hidupnya adalah untuk mengumpulkan 1 juta unit demi bisa tinggal di dalam kompleks. Namun di sana, Bayi Rafa yang tahu bahwa hadiah dari menangkap Luke hanya sebesar 5.000 unit saja, dia pun memilih tidur karena malas bertarung memperebutkan Luke dengan kelompok Jajang hanya demi 5.000 unit. Namun karena Jajang menantang Bayi Rafa untuk bertarung melawan kelompoknya dan berjanji akan memberi Bayi Rafa 5.000 unit jika Bayi Rafa berhasil mengalahkannya dan kelompoknya, Bayi Rafa pun menjadi sedikit semangat untuk bertarung. Karena dengan itu, artinya dia akan mendapatkan 10.000 unit dari hasil pertarungan tersebut, 5.000 unit dari Jajang, dan 5.000 unit lagi dari hasil menjual Luke ke pihak kompleks. Sehingga, Bayi Rafa pun mulai berdiri dan bersiap untuk bertarung. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi.
Rupanya, kesombongan bayi Rafa sangatlah berdasar, karena ternyata bayi Rafa bukan hanya orang yang banyak omong dan sok kuat, tapi dia benar-benar seorang pemburu hadiah yang sangat hebat. Itu dibuktikan dengan bayi Rafa yang dengan mudahnya melawan dan mengalahkan Jajang beserta seluruh kelompoknya tanpa kesulitan sama sekali. Dan setelah mengalahkan Jajang serta semua prajuritnya, bayi Rafa pun menghampiri Jajang untuk menagih unit yang Jajang janjikan kepada bayi Rafa jika bayi Rafa berhasil menang. Indah. Sementara itu di tempat lain di laboratorium di dalam kompleks, kita akan diperlihatkan dengan kehidupan dari sekelompok wanita yang mempunyai rahim yang subur yang telah ditangkap atau dibeli oleh pihak kompleks. Di mana di sana, lewat eksperimen penelitian dari para ilmuwan yang dia sewa, Yaskin membuat para wanita-wanita tersebut menjadi wanita hamil meski tanpa berhubungan suami istri. Namun sayangnya, formula yang dimasukkan ke dalam perut seorang wanita yang membuat wanita tersebut hamil adalah sebuah formula yang sangat keras. Sehingga tidak pernah ada wanita yang mampu mengandung janin-janin buatan tersebut lebih dari 100 hari, di mana wanita-wanita tersebut akan langsung tewas sebelum usia kandungannya melebihi 100 hari. Kemudian, kumpulan wanita-wanita yang ada di lab ini dibagi menjadi dua kelompok, di mana wanita-wanita yang telah berhasil dibuat hamil, mereka akan ditempatkan di sebuah kamar inkubator, dan mereka akan dilayani oleh para pelayan layaknya seorang ratu. Mereka akan diberi makan, minum, dan diberikan seluruh pelayanan yang lainnya. Sementara para wanita yang belum berhasil dibuat hamil, mereka akan dijadikan sebagai para pelayan yang harus melayani para wanita hamil di sana. Lalu, Komandan Manas datang mengunjungi lab tersebut untuk menemui para ilmuwan yang bekerja di lab tersebut, di mana di sana Manas menanyakan tentang kemajuan dari proyek K yang merupakan proyek yang diinginkan oleh Yaskin. Namun para ilmuwan tersebut menjelaskan bahwa mereka belum mendapatkan sebuah kemajuan dalam proyek K tersebut. Karena sepanjang penelitian yang mereka lakukan selama ini, mereka baru bisa membuat ibu hamil bertahan hidup dengan mengandung janin buatan tersebut selama 90 hari saja. Sementara usia janin yang diinginkan oleh Yaskin adalah 150 hari. Mendengar itu, meski kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Karena di sana hanya ada ibu yang mengandung dengan usia janin 91 hari saja, maka Manas pun menyuruh kepala ilmuwan di lab tersebut yang bernama Udin untuk segera mengekstrak seorang ibu hamil yang usia kehamilannya 91 hari tersebut. Karena kini, Yaskin sudah meminta lagi serum hasil ekstraksi dari ibu hamil. Oleh karena itu, meski terlihat terpaksa, Udin pun membawa wanita hamil yang usia kehamilannya 91 hari untuk diekstrak. Di mana Udin memasukkan wanita tersebut ke dalam sebuah mesin. Lalu, di dalam mesin tersebut keluar sebuah tentakel yang akan terhubung ke alat yang terpasang di perut si ibu. Di mana kemudian, dengan proses tersebut, Udin akan mengekstrak saripati kehidupan dari janin yang ada di kandungan si ibu menjadi sebuah serum. Dan karena penelitian yang dilakukan belumlah sempurna, menyebabkan setiap ibu yang telah dilakukan proses ekstraksi selalu meninggal dunia. Dan kemudian, mayat mereka akan dibuang ke ruang pembakaran. Sehingga dari sini, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa tujuan dari kompleks menangkap dan mengumpulkan para wanita yang mempunyai rahim yang subur adalah untuk menjadikan wanita-wanita tersebut menjadi wanita hamil dengan cara memasukkan sebuah formula ke dalam rahim setiap wanita. Dan setelah berhasil dijadikan hamil, para wanita tersebut akan dilayani agar ibu dan janin di dalam perutnya tumbuh dengan sehat. Di mana dengan itu, Yaskin berharap kalau si ibu dan kandungannya akan bertahan setidaknya sampai usia janin di dalam kandungannya berusia 150 hari. Di mana setelah usia janin di dalam kandungan si ibu berusia setidaknya 150 hari, maka akan dilakukan sebuah proses ekstraksi terhadap janin tersebut menjadi sebuah serum. Di mana kemudian serum tersebut akan diserahkan kepada Yaskin. Namun sampai saat ini, penelitian Yaskin untuk membuat ibu hamil bertahan dengan usia janin 150 hari belumlah berhasil. Kembali ke cerita, di mana di sana Udin yang melihat seorang ibu yang tewas untuk kesekian kalinya karena penelitian tersebut merasa sangat sedih karena dia merasa bersalah atas banyaknya nyawa ibu dan bayi yang telah meninggal selama ini karena penelitian yang dia lakukan. Namun Udin tidak bisa berbuat apa-apa
karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk bisa melawan Yaskin. Kemudian di sana Udin mengatakan kepada Manas bahwa alasan mengapa Udin tidak pernah bisa menyelesaikan proyek K yang diinginkan Yaskin adalah karena Udin sendiri tidak pernah tahu apa itu proyek K. Sehingga di sana Udin mengatakan jika Manas menginginkan Udin untuk segera menyelesaikan proyek K yang diinginkan oleh Yaskin, maka Udin meminta Manas untuk menjelaskan kepadanya tentang apa itu proyek K. Namun karena Manas menolak menjelaskan proyek tersebut karena itu menentang ketentuan dari Yaskin yang melarang orang-orang agar tidak mengetahui apa itu proyek K, Udin pun meminta Manas untuk membawanya ke hadapan Yaskin, dan Udin akan menanyakannya langsung kepada Yaskin. Mendengar itu, Manas pun setuju untuk membawa Udin ke hadapan Yaskin, lalu menyuruh Udin untuk mengikutinya. Namun sebelum Udin pergi mengikuti Manas, Udin terlebih dahulu membawa serum hasil ekstraksi ibu hamil yang diinginkan oleh Yaskin. Namun di sini, Udin yang sudah tidak tahan dengan kezoliman dan kesemena-menaan yang dilakukan oleh Yaskin, berniat berkhianat kepada Yaskin dan merencanakan untuk menghabisi Yaskin. Sehingga Udin menyembunyikan serum asli yang dia ekstrak dari janin si ibu, lalu mengganti serum tersebut dengan serum palsu yang isinya adalah racun. Dan kemudian Udin memberikan serum palsu tersebut kepada Manas untuk diserahkan kepada Yaskin. Setelah itu, Manas membawa Udin menemui seorang petinggi komplek yang lain bernama Bani, di mana Bani merupakan orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Manas di dalam komplek, karena Bani merupakan orang yang bekerja langsung di bawah Yaskin, di mana seseorang hanya bisa menemui Yaskin hanya jika Bani mengizinkannya. Dan di sana, Manas menemui Bani dengan membawa Udin, lalu meminta izin kepada Bani agar mereka berdua diizinkan untuk menemui Yaskin, karena ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh Udin agar dia bisa menyelesaikan proyek yang diinginkan oleh Yaskin. Mendengar itu, Bani pun mengizinkan mereka berdua untuk menemui Yaskin, lalu mengajak mereka untuk mengikutinya. Dan inilah dia Yaskin, seorang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan dari seluruh alam semesta. Di mana di sana, Yaskin langsung meminta serum hasil ekstraksi ibu hamil kepada Manas. Di mana ketika Manas memberikan serum tersebut dan Yaskin menyerap serum tersebut, tiba-tiba seluruh tubuh Yaskin keracunan sehingga dia pun terjatuh. Di mana hal itu membuat Manas dan Bani menjadi kaget dengan apa yang terjadi kepada Yaskin. Namun ketika Udin merasa senang karena mengira bahwa rencananya untuk melenyapkan Yaskin berhasil, ternyata tidak semudah itu Ferguso, karena ternyata Yaskin mampu bertahan bahkan dia tidak terkena efek apapun dari serum palsu yang diberikan oleh Udin. Dan di sana, Yaskin pun marah karena telah ada orang yang berani mencoba menghabisinya dengan memberinya sebuah serum palsu yang berisi racun. Dan ketika Manas merasa sangat ketakutan karena dia mengira bahwa Yaskin marah kepadanya karena dialah orang yang memberikan serum tersebut kepada Yaskin, tiba-tiba kita semua akan dibuat sangat terkejut dengan kesaktian yang dimiliki oleh Yaskin. Karena Yaskin mampu merasakan dan mengetahui pelaku sebenarnya dari orang yang telah mencoba menghabisinya. Dan orang itu adalah Udin. Lalu Udin yang mengetahui bahwa rencananya sudah ketahuan pun mencoba memberikan sebuah perlawanan. Namun ternyata tusukan tersebut hanya membuat Yaskin geli-geli dikit saja, dan itu tidak berefek apapun kepada Yaskin. Lalu di sana Yaskin bertanya kepada Udin tentang mengapa Udin malah mengkhianatinya dengan mencoba menghabisinya, dan Udin menjawab bahwa semua itu adalah demi kebaikan. Udin ingin menyelamatkan dunia dengan cara menghabisi Yaskin dan mengembalikan nilai-nilai kebaikan yang sudah lama hilang di dunia ini akibat kelakuan Yaskin. Dan setelah mendengar penjelasan Udin, Yaskin pun mencekik Udin sehingga membuat Udin calangap. Kemudian Yaskin mengambil tetesan air matanya lalu memasukkannya ke dalam mulut Udin dan Udin pun akhirnya tewas. Setelah itu, sebelum kembali ke tempatnya, Yaskin pun berkata kepada Manas dan Bani agar mereka segera menemukan seorang ibu yang mampu bertahan dengan usia kehamilan 150 hari. Kembali ke dalam lab, di mana di sini
kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita pelayan yang karena dia tidak mempunyai nama, jadi kita akan memanggilnya dengan sebutan Neng Tuti. Neng Tuti adalah salah satu wanita pelayan yang melayani para wanita hamil di dalam lab. Semua itu dikarenakan karena Neng Tuti tidak kunjung mengalami kehamilan meskipun telah dimasukkan sebuah formula untuk membuatnya hamil ke dalam rahimnya. Namun ternyata semua itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Neng Tuti. Karena faktanya kini Neng Tuti tengah mengalami kehamilan. Namun karena Neng Tuti tahu kalau janin yang ada di perutnya akan diekstrak sehingga akan mengakibatkan kematian terhadap janinnya, membuat Neng Tuti sebisa mungkin menyembunyikan kehamilannya tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang pelayan lain yang merupakan tetangga kamar Neng Tuti bernama Lili yang melihat kehamilan dari Neng Tuti. Mengetahui itu membuat Lili menjadi sangat kaget sehingga Lili pun menghampiri Neng Tuti lalu bertanya kepadanya tentang berapa usia dari kehamilannya. Dan alangkah terkejutnya Lili ketika Tuti mengatakan bahwa usia kehamilannya adalah 150 hari. Mendengar itu, Lili pun menyarankan agar sebaiknya Tuti segera memberitahu pihak kompleks tentang kehamilannya tersebut. Mengingat sebelumnya tidak pernah ada satu orang pun yang mampu bertahan dengan usia janin lebih dari 100 hari, maka Lili yakin kalau Tuti pasti akan diperlakukan layaknya seorang ratu oleh kompleks. Karena Tuti merupakan satu-satunya wanita yang mampu bertahan dengan usia kehamilan 150 hari. Wah, Lili. Namun Tuti menolak usulan itu karena jika Tuti memberitahu kompleks tentang kehamilannya, maka pasti bayi di dalam kandungannya akan diekstrak. Sehingga akan membuat bayi di kandungannya meninggal dunia. Sehingga bagi Tuti, apa gunanya dia diperlakukan seperti ratu jika pada akhirnya dia harus kehilangan bayinya. Mendengar itu, Lili pun aneh kenapa Tuti bisa sesayang itu kepada janinnya. Padahal Tuti sendiri pun tahu kalau bayi di dalam kandungannya adalah bayi buatan dari hasil eksperimen penelitian dan bukan bayi yang dihasilkan dari hasil hubungan suami istri seperti layaknya bayi pada umumnya. Mendengar itu, Tuti mengatakan, dari proses apapun bayi ini tercipta, dia tetaplah anakku. Aku sangat menyayanginya. Apalagi seumur hidupku aku hidup sebatang kara. Aku tidak pernah melihat ibuku dan ayahku menjualku ke kompleks saat aku masih sangat kecil. Aku tidak memiliki siapapun di dunia ini. Sehingga dengan kelahiran bayiku, maka untuk pertama kalinya di dalam hidupku, aku akan memiliki seorang keluarga, ungkap Tuti. Kemudian Lili menjawab, lalu apa yang akan kau lakukan? Apa rencanamu? Karena seberapapun kamu menyembunyikannya, cepat atau lambat perutmu akan semakin membesar dan semua orang akan mengetahui kehamilanmu. Di mana perkataan tersebut membuat Tuti termenung karena dia pun tidak tahu bagaimana caranya dia akan menyembunyikan kehamilannya tersebut dan bagaimana caranya dia bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Karena dia sendiri hidup di dalam lab kompleks yang dijaga dan diawasi serta selalu dilakukan pemeriksaan yang super ketat. Please என்னை விட்டுறேன். என்னம்மா ஃபைட் பண்ற நீ? எவ்வளவு கதை உன்னை பத்தி கேட்டு. Kembali kepada Bayi Rafa, di mana di sana dia sedang dalam perjalanan menuju komplek untuk menyerahkan Luke yang telah berhasil dia tangkap demi mendapatkan bayaran sebesar 5.000 unit. Dan di sana, Luke yang ternyata selama ini telah banyak mendengar rumor tentang Bayi Rafa yang membuatnya selalu mengidolakan Bayi Rafa sebagai seorang petarung yang tidak pernah terkalahkan, memohon kepada Bayi Rafa agar melepaskannya dan tidak menyerahkannya ke komplek. Mendengar permintaan Luke, jelas Bayi Rafa pun tidak mau memenuhi permintaannya. Namun sebagai balasan karena Luke telah mengidolakan dirinya selama ini, Bayi Rafa mengajak Luke ke sebuah tempat makan untuk mentraktirnya makan sebelum nantinya Bayi Rafa akan menyerahkan Luke ke komplek. என்னம்மா ஃபைட் பண்ற நீ? எவ்வளவு கதை உன்னை பத்தி கேட்டு. Hey Chins, what's today's special? Complex kulle entry anadu mottama tiruppi kodu. Di sana, Luke mengajak Bayi Rafa untuk bergabung dengan kelompoknya. Karena dengan kemampuan serta kehebatan Bayi Rafa, maka Luke yakin kalau pasukannya akan menjadi lebih kuat. Namun Bayi Rafa menolak permintaan Luke karena bagi Bayi Rafa, dia tidak mau bergabung ke pihak manapun, kecuali jika ada orang yang mampu membayar mahal kepadanya. Karena Bayi Rafa adalah orang yang tidak pernah memperdulikan kebaikan ataupun kejahatan, dan tidak pernah memperdulikan siapa yang akan menang di antara mereka. Karena Bayi Rafa hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu Bayi Rafa pun menceritakan kisah masa lalunya, mengapa dia bisa menjadi orang yang begitu sangat egois. Saat masih bayi, Bayi Rafa sudah menjadi seorang yatim piatu karena orang tuanya tewas saat perang. Dan Bayi Rafa diselamatkan oleh seorang pilot yang merupakan seorang kapten, di mana si kapten membawa lalu merawat serta membesarkan Bayi Rafa dengan tangannya sendiri.
Dan selain berperan sebagai orang tua yang merawat bayi Rafa, si kapten juga berperan sebagai guru bayi Rafa yang mengajarinya segala hal tentang kehidupan dan cara bertarung. Di mana dengan bakat alamiah yang ada di dalam dirinya, bayi Rafa pun tumbuh menjadi seseorang yang sangat kuat dan hebat. Namun di suatu hari, ketika bayi Rafa sudah menginjak di usia remaja, si kapten melakukan aktivitas perjudian bersama temannya, di mana di dalam perjudian tersebut, si kapten mengalami kekalahan sehingga dia kehilangan seluruh hartanya. Dan karena seluruh hartanya belum cukup untuk membayar kekalahannya tersebut, teman si kapten meminta si kapten untuk membayar sisa hutangnya dengan bayi Rafa. Karena teman si kapten yang melihat potensi besar di dalam diri bayi Rafa, membuatnya menginginkan bayi Rafa untuk menjadi pengikutnya. Dan tanpa diduga, si kapten pun menyetujui permintaan dari temannya tersebut dan akan menyerahkan bayi Rafa kepada temannya. Di mana dengan kata lain, si kapten telah menjual bayi Rafa kepada temannya tersebut. Namun si kapten melupakan sebuah fakta yang sangat penting ketika dia berniat menjual bayi Rafa, di mana fakta tersebut adalah bahwa bayi Rafa adalah muridnya yang mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh si kapten. Sehingga alangkah terkejutnya si kapten ketika dia berniat membawa bayi Rafa untuk diberikan dan dijual kepada temannya. Bayi Rafa yang mengetahui bahwa dia akan dijual, terlebih dahulu menjual si kapten kepada pihak kompleks karena si kapten merupakan salah satu orang yang menjadi buronan pihak kompleks. Namun bukannya marah, si kapten malah tersenyum bahagia dengan kelicikan serta keegoisan yang diwarisi oleh bayi Rafa dari dirinya. Dan sebelum pergi, si kapten berkata kepada bayi Rafa bahwa apa yang dilakukan oleh bayi Rafa adalah hal yang benar. Karena hidup di dunia yang kejam ini, beginilah seharusnya seseorang harus hidup, harus egois dan harus licik. Oleh karena itu, si kapten berpesan kepada bayi Rafa agar bayi Rafa harus tetap menjadi orang yang egois serta licik seperti ini dan jangan pernah berubah. Kampret emang, guru apaan si kapten ini? Dan begitulah akhir dari cerita bayi Rafa kepada Luke, di mana karena masa lalunya itu, kini bayi Rafa pun tumbuh menjadi seseorang yang di dalam hatinya hanya ada kepentingan serta kepuasan bagi dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain, dan tidak pernah peduli dengan apapun yang terjadi kepada orang lain. Lalu, di tengah-tengah obrolan mereka, Buji mendeteksi bahwa ada beberapa orang yang memasuki kosan tempat tinggal bayi Rafa secara paksa, sehingga Buji pun melaporkan kejadian tersebut kepada bayi Rafa, yang membuat bayi Rafa bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Di mana ternyata orang-orang yang memaksa masuk ke dalam rumah kos milik bayi Rafa adalah para penagih hutang yang datang untuk menagih hutang kepada bayi Rafa. Dan bukannya membayar, bayi Rafa hanya memberikan sebuah janji palsu kepada para penagih hutang tersebut bahwa dia berjanji akan segera membayar hutangnya kepada mereka. Namun para penagih hutang tersebut tidak mau percaya dengan janji yang diberikan oleh bayi Rafa karena ternyata ini bukanlah kali pertama bayi Rafa menipu mereka dengan janji-janji manisnya. Dan di tengah-tengah banyaknya orang yang datang untuk menagih hutang kepada bayi Rafa, datanglah seorang wanita cantik bernama Roxy, di mana Roxy adalah orang yang mencintai bayi Rafa, namun juga sangat membenci bayi Rafa karena bayi Rafa selalu mempermainkan perasaannya. Dan di sana, Roxy dengan mudah menghajar semua orang yang menagih hutang kepada bayi Rafa, lalu uring-uringan dan marah-marah kepada bayi Rafa karena dia selalu saja mempermainkan perasaannya. Dan di sana, bayi Rafa kembali merayu Roxy sehingga membuat Roxy kembali luluh dan memaafkan bayi Rafa. Meski Roxy tahu bahwa kata-kata manis yang dikatakan oleh bayi Rafa kepadanya hanyalah sebuah kata-kata rayuan gombal dari seorang laki-laki buaya. Namun meski begitu, Roxy tetap berbaikan dengan bayi Rafa dan mengatakan kepadanya bahwa besok Roxy akan memasuki komplek karena dia mendapatkan sebuah pekerjaan di dalam kompleks. Mendengar itu, bayi Rafa yang sangat ingin memasuki komplek pun memohon kepada Roxy agar dia mengajaknya masuk ke dalam komplek meski hanya sebentar saja. Dan karena Roxy tidak mau mengajaknya, bayi Rafa pun kembali mengeluarkan rayuan gombalnya untuk membuat Roxy luluh sehingga dia bersedia mengajak bayi Rafa masuk ke dalam komplek. I love you.
Di keesokan harinya, Bayi Rafa pun ikut dengan Roxy untuk masuk ke dalam komplek meski hanya sebagai pekerja. Namun di sana, mereka tidak masuk lewat pintu gerbang kompleks, melainkan lewat jalur khusus dari para pekerja dan harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Work permit for 30 days. நான் ரெஜிஸ்டர் Permit for 60 minutes. என்னது? Setelah dilakukan pemeriksaan, alangkah kecewanya Bayi Rafa karena waktu yang diberikan untuk dirinya di dalam komplek hanya 1 jam saja. Namun meski begitu, Bayi Rafa yang sangat menginginkan bisa hidup di dalam komplek pun sangat berbahagia dan memeluk Roxy dengan penuh sukacita. Karena berkat Roxy akhirnya Bayi Rafa bisa masuk ke dalam komplek dan bisa merasakan keindahan di dalam komplek. பூமிக்குள்ள இருக்கிற எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்து Dan karena waktu yang dia punya untuk berada di dalam komplek hanyalah 1 jam saja, Bayi Rafa pun tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang dia miliki hanya untuk bekerja. Sehingga Bayi Rafa mengajak Roxy untuk meninggalkan pekerjaannya dan pergi berkeliling untuk menikmati komplek. Sebenarnya, di sini Roxy menolak ajakan Bayi Rafa karena itu terlalu beresiko jika ketahuan. Namun Bayi Rafa memaksa Roxy sehingga mau tidak mau Roxy pun akhirnya ikut. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua ketika mereka menemukan sebuah tempat yang indah di dalam komplek. Oleh karena itu, mereka berdua pun menghabiskan waktu mereka untuk menikmati pemandangan indah tersebut yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Dan tak lupa, mereka selalu sembunyi-sembunyi untuk menghindari kamera pengawas agar tidak ketahuan. Belum puas dengan itu, Bayi Rafa serta Roxy pun mencuri sebuah pakaian dan kendaraan milik orang lain, lalu mendatangi sebuah tempat pesta dan ikut nimbrung bersenang-senang di dalam pesta tersebut dengan minum-minum dan menari bersama Roxy. Sementara itu di tempat lain, ada seseorang yang sedang menggali sebuah tanah, dan orang tersebut menemukan sebuah benda yang aneh yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Oleh karena itu, di keesokan harinya, orang tersebut melaporkan hasil penemuannya tersebut kepada Bani. Sehingga, Bani pun segera menarik benda tersebut keluar dari tanah. Dan ternyata itu adalah busur panah milik Arjuna, kembali kepada Neng Tuti, di mana di sana dia yang baru selesai menuntaskan tugasnya sebagai seorang pelayan berniat kembali ke tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba ada seorang riders atau tentara penjaga komplek yang tergoda dengan kecantikan Neng Tuti dan sudah menunggu Neng Tuti di tempat tidurnya untuk mengganggunya. Di mana karena hal itu membuat Neng Tuti terjatuh sehingga bajunya sedikit nyingsat dan terbuka. Oleh karena itu, si penjaga tersebut pun bisa melihat perut Neng Tuti yang melendung karena hamil. Sehingga, kini kehamilan Neng Tuti pun akhirnya diketahui oleh si penjaga tersebut. Yang membuat si penjaga segera melaporkan tentang kehamilan dari Neng Tuti kepada pihak komplek. Sementara itu di tempat lain dikasih, Raya yang sedang kabur-kaburan karena kini dia merupakan seorang buronan komplek, berhasil ditemukan oleh salah satu kelompok pemburu hadiah. Sehingga, Raya pun segera berlari untuk melarikan diri. Dan di dalam pelariannya, Raya tak sengaja masuk dan terjatuh ke dalam sebuah lubang. Melihat Raya yang masuk ke dalam sebuah lubang, si robot milik anggota pemburu hadiah pun juga ikut masuk ke dalam lubang tersebut untuk mencari Raya. Dan ketika Raya berhasil ditemukan serta berhasil ditangkap oleh si robot tersebut, tiba-tiba ada seorang petapa tua yang wajahnya ditutup dengan kain yang tiba-tiba terbangun lalu menghampol kepala si robot. Hingga si robot modar saat itu juga. Singkat cerita, saat Raya tersadar dari pingsannya, Raya menghampiri si kakek yang barusan menolongnya. Di mana di sana, Raya sangat kagum dengan kehebatan si kakek yang kebal dari tembakan dan bisa mengalahkan satu prajurit dengan sangat mudahnya. Oleh karena itu, di sana Raya memberikan saran kepada si kakek agar sebaiknya si kakek bergabung dengan tentara pemberontak. Di mana dengan kemampuan si kakek, Raya yakin kalau pasukan pemberontak akan bisa memenangkan perang melawan pasukan komplek. Sehingga dengan begitu, maka si kakek akan bisa menyelamatkan nyawa banyak orang yang tidak bersalah.
Mendengar itu, si kakek menjawab bahwa tujuan hidupnya saat ini bukanlah untuk menyelamatkan banyak nyawa, melainkan hanyalah untuk menyelamatkan nyawa satu orang agar orang tersebut bisa terlahir ke dunia dengan selamat. Dari jawaban si kakek, harusnya kalian sudah bisa menebak tentang siapa sebenarnya si kakek ini. Ya, kalian benar, si kakek ini adalah sosok dari Aswatama yang kini sudah menua. Sementara itu di dalam kompleks, Tuti yang kehamilannya sudah diketahui pun kini sudah selesai dipersiapkan di dalam sebuah kamar inkubator dan akan segera dilakukan ekstraksi terhadap janin di dalam kandungannya. Dan karena kini Udin telah tewas, kini ilmuwan yang akan melakukan proses ekstraksi terhadap Tuti adalah ilmuwan pengganti Udin yang bernama Acong. Lalu, Tuti pun mulai digiring untuk dibawa ke tempat pengekstrakan. Namun ketika proses pengekstrakan baru saja dimulai dan serum hasil ekstrak baru keluar satu tetes saja, tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa aneh di sana yang menghentikan proses pengekstrakan terhadap Tuti. Dan tidak hanya di dalam lab, tapi peristiwa aneh tersebut juga terjadi di tempat Bani, di mana Bani yang merasakan ada sebuah kekuatan yang tiba-tiba saja terpancar dari panah Arjuna yang baru saja dia bawa, membuatnya menghampiri dan mengecek panah tersebut. Dan ketika Bani akan menyentuh panah tersebut, tiba-tiba dan peristiwa aneh tersebut juga sampai di tempat di mana Aswatama serta Raya berada. Merasakan ada yang aneh, Aswatama pun melihat ke tempat di mana seharusnya tetesan air Sungai Gangga menetes. Dan dia melihat bahwa Sungai Gangga sudah tidak meneteskan air lagi. Kemudian, Aswatama pun melihat permata yang sebelumnya Raya dapatkan dari Rumi yang tidak sengaja menjatuhkan permatanya di awal film, menyala di dalam kantong Raya. Yang membuat Aswatama menyadari bahwa permata itu adalah permata yang dulu dicabut oleh Dewa Krishna dari dahinya. Dan oleh karena itu, Aswatama pun mengingat pesan dari Krishna yang mengatakan bahwa zaman di mana Krishna yang merupakan reinkarnasi Dewa Wisnu akan terlahir kembali adalah zaman di mana Sungai Gangga sudah meneteskan tetesan terakhirnya dan permata yang Krishna cabut dari dahi Aswatama akan kembali kepada Aswatama dengan sendirinya. Sehingga di sini Aswatama pun menyadari bahwa saat ini adalah saatnya reinkarnasi dari Dewa Krishna akan terlahir kembali. Oleh karena itu, Aswatama pun memutuskan untuk mengakhiri pertapaannya, lalu pergi ke dunia luar untuk mencari ibu yang akan melahirkan reinkarnasi Dewa Krishna. Namun sebelum itu, Aswatama terlebih dahulu membuka perban yang menutupi wajahnya, lalu memasangkan kembali permata tersebut di dahinya. Yang mana dengan itu, tubuh Aswatama pun kembali segar, luka-luka di seluruh tubuhnya kembali mengering, dan seluruh kekuatannya kini telah kembali. Kembali ke dalam lab, di mana peristiwa aneh yang terjadi barusan membuat Lily bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkan dan mengeluarkan Tuti dari dalam mesin pengekstrakan, di mana Lily membawa Tuti lewat terowongan rahasia yang ada di bawah lab. Dan di sana, Lily mengungkapkan jati dirinya kepada Tuti, bahwa Lily merupakan seorang anggota pemberontak dari Sambala yang sudah 2 tahun menjalankan misi penyamaran untuk menjadi mata-mata di dalam lab. Kemudian, Lily juga mengatakan, selama 2 tahun ini, aku sudah menyaksikan banyak insiden mengerikan yang terjadi di dalam lab. Namun aku tetap diam dan tidak melakukan apapun terhadap semua kejadian mengerikan tersebut. Tapi kini, ketika aku melihatmu, aku meyakini bahwa ada sesuatu hal yang spesial di dalam dirimu. Sehingga kini, bagiku tidak ada misi yang lebih besar selain misi untuk menyelamatkanmu dan mengeluarkanmu dari dalam kompleks. Oleh karena itu, kini aku mengorbankan keselamatanku sendiri demi mengeluarkanmu dari tempat ini. Dan aku juga sudah menghubungi teman-temanku yang sekarang sudah menunggumu di luar untuk membawamu pergi keluar dari sini, ungkap Lily. Oleh karena itu, di sana Lily pun membawa Tuti dan menunjukkan jalan kepada Tuti untuk bisa keluar dari dalam kompleks dengan melalui jalur terowongan tersebut. Aduh, அந்த டனலுக்கு வரியாம லேபை விட்டு வெளியே போகணும்னா
Namun di tengah-tengah perjalanan mereka menuruni terowongan, mereka ketahuan oleh salah satu penjaga kompleks. Sehingga Lily pun menyerang penjaga tersebut, lalu menahan pintu yang menghubungkan terowongan tersebut dengan kompleks, agar tidak ada tentara-tentara yang lainnya yang akan berdatangan ke sana. Dimana karena hal itu, Lily pun tidak bisa meneruskan perjalanan dan menyuruh Tuti untuk pergi meneruskan perjalanan sendiri dengan mengikuti jalur terowongan tersebut. Sehingga Tuti pun melanjutkan perjalanan kabur sendiri dengan mengikuti jalur terowongan tersebut. Sehingga dengan itu, akhirnya dia pun sampai di dasar terowongan, di mana di sana Tuti pun akhirnya bisa melihat dunia luar. Namun ketika Tuti mulai berjalan untuk pergi keluar, tiba-tiba hal itu membuat Tuti kembali mundur dan mengalami kesulitan dengan bagaimana caranya Tuti bisa melewati api tersebut agar dia bisa keluar dari kompleks. Dan di tengah-tengah kebingungannya, Tuti melihat ada 2 orang tentara pasukan penjaga kompleks atau riders yang telah berhasil mengejarnya. Di mana hal itu membuat Tuti semakin bingung karena dia berada di dalam posisi yang maju kena, mundur juga kena. Jika maju, dia akan terbakar. Dan jika dia hanya tetap berdiam diri, maka dia akan tertangkap oleh para riders. Dan di tengah-tengah kebingungannya, Tuti yang tidak mau tertangkap karena dia tidak mau bayi di dalam kandungannya tewas, mulai melangkahkan kakinya dan berjalan melalui lorong tersebut dengan hati yang pasrah. Meski dia tahu kalau di hadapannya ada kobaran api yang bisa saja membakarnya hidup-hidup. Dan tiba-tiba sungguh di luar nurul, di mana kobaran api tersebut seperti tidak mau menyakiti Tuti dan memberikan jalan bagi Tuti untuk bisa lewat. Melihat itu, para pasukan riders pun mencoba mengikuti apa yang Tuti lakukan dengan berjalan di antara kobaran api tersebut untuk menangkap Tuti. Namun mereka berdua pun harus modar terpanggang oleh kobaran api tersebut. Sementara Tuti akhirnya bisa melalui lorong dengan selamat meski pakaiannya harus terbakar. Sehingga pada akhirnya Tuti pun bisa bertemu dengan Viran dan rekan-rekan Lily yang lainnya yang merupakan para pasukan pemberontak. Dan tak lama setelah itu, Manas beserta beberapa bawahannya pun sampai di lorong di mana 2 tentara riders terbakar kobaran api saat mereka mencoba mengejar Lily. Di mana hal itu membuat Manas sangat marah karena dia telah kehilangan satu-satunya wanita hamil yang mampu bertahan dengan usia kandungan 150 hari. Sehingga Manas pun menyuruh para riders untuk segera melakukan pengejaran terhadap Tuti. Dan tak lama setelah itu, Manas dihampiri oleh bawahannya yang datang untuk memberitahu Manas bahwa saat ini Bani sedang mencari Manas dan menyuruh Manas untuk segera menemui Bani di kediamannya. Sehingga Manas pun bergegas pergi untuk menemui Bani. Di sana, Bani menunjukkan busur panah milik Arjuna yang dia temukan tempo hari kepada Manas. Kemudian, Bani menjelaskan bahwa busur panah tersebut adalah sebuah busur panah yang diciptakan langsung oleh Dewa Brahma. Sehingga, jika ada orang yang mampu menggunakan busur panah ini, maka orang tersebut akan mempunyai sebuah kekuatan yang bahkan mampu mengalahkan dewa. Mendengar itu, Manas pun penasaran dan ingin mencoba menggunakan busur tersebut. Namun dengan cepat, Mani menghentikan Manas yang ingin menyentuh busur tersebut, lalu menunjukkan sesuatu kepada Manas. Setelah itu, Manas kembali menjelaskan bahwa sejak peristiwa aneh yang terjadi tadi malam, busur tersebut menjadi sangat aneh, di mana tidak ada manusia ataupun sebuah alat yang bisa mendekati apalagi menyentuh busur tersebut. Dan Bani meyakini bahwa kejadian ini bukanlah kejadian biasa, melainkan ini adalah sebuah tanda yang menandakan bahwa adanya kekuatan baru yang telah bangkit. Jadi, Bani menyarankan kepada Manas agar mereka semakin waspada. Kembali kepada Tuti, di mana di sana dia yang kini sudah bersama para kelompok pemberontak sedang di dalam perjalanan menuju Shambhala untuk berlindung. Namun dia yang baru sadar dari pingsannya merasakan sesak dan susah bernafas karena dia belum terbiasa hidup di luar kompleks yang udaranya sangat kasar. Sehingga di sana dia harus menggunakan oksigen terlebih dahulu sebelum nantinya dia akan beradaptasi. Kemudian di sana dia berkenalan dengan Viran dan Aju. Setelah itu Viran pergi bertukar posisi sebagai pengemudi dengan Kaira, dan Kaira pergi menghampiri Tuti untuk mengobrol dan berkenalan. பார்க்க உருன்னு இருந்தாலும் வீரன் நல்ல மனுஷன். சாரி, ஆக்சுவலி நான் மரியம் தான். ஸோ ஷம்பாலா தான் கரெக்டான இடம். அங்கே நீ. Dan di dalam obrolan ini,
kita bisa mengetahui bahwa karena Tuti sudah tinggal di dalam lab sejak dia masih sangat kecil, membuatnya sama sekali tidak mengetahui apapun tentang dunia luar. Dia tidak tahu apa itu menikah, dia tidak tahu apa itu berumah tangga, dan banyak hal lainnya yang berhubungan dengan kehidupan normal, Tuti tidak mengetahuinya. Sehingga, di sini Kaira mengajarkan banyak hal kepada Tuti tentang dunia luar. Selain itu, karena saat berkenalan Tuti mengatakan bahwa dia tidak memiliki nama karena selama ini dia hanya dipanggil berdasarkan kode di dalam lab, Kaira pun akhirnya memberikan nama kepada Tuti dengan nama Sumati. எங்களுக்கு உன்னை பத்தி எல்லாமே தெரியும். அது மட்டும் இல்ல, அவங்க அம்மா அப்புறம் பாட்டி. Oleh karena kini Tuti sudah memiliki nama, maka kita akan memanggilnya sesuai dengan nama aslinya di film ini, yaitu Sumati. Lalu, Kaira juga menjelaskan bahwa dia dan Aju adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan mereka akan segera menikah sesaat setelah mereka sampai di Shambhala. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba alarm kendaraan mereka berbunyi yang menandakan bahwa ada riders pasukan tentara kompleks yang sedang mengejar mereka. Sehingga mereka pun segera bersiap-siap. Di sana, para riders tersebut berniat merazia kendaraan Viran karena kini mereka sedang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Sumati yang baru saja melarikan diri dari lab kompleks. Dan Viran yang menyamar menjadi seorang aki-aki mengatakan bahwa di dalam truknya dia tidak membawa apapun karena dia hanyalah seorang yang berprofesi sebagai pemulung barang-barang rongsokan. Namun karena hari ini dia tidak menemukan barang apapun yang bisa dia bawa, dia pun tidak membawa apapun di dalam truknya. Mendengar itu, para riders ini pun tidak percaya dan ingin tetap melihat isi dari truknya. Sehingga mereka pun memaksa Viran untuk membukakan truknya. Yang membuat Viran mau tidak mau, dia pun membukakan truknya. Namun ternyata di dalam truk tersebut tidak ada apapun, yang membuat para riders itu pun akhirnya mau melepaskan mereka. Namun sebelum pergi, satu orang riders yang iseng karena Viran tidak membawa apapun di dalam truknya, melemparkan sebuah barang agar truknya setidaknya tidak kosong-kosong amat. Namun hal itu membuat dia menyadari sesuatu, sehingga dia pun berniat untuk memastikannya meski Viran telah mencoba menghentikannya. Dan ya, itulah sebabnya truk tersebut terlihat seperti truk yang kosong dari luar. Dan karena sudah ketahuan, akhirnya Kaira pun menampakkan dirinya sambil menodongkan senjatanya kepada si riders tersebut, yang membuat si riders tidak sempat memberikan perlawanan. Sehingga melihat itu, Aju pun segera menyerang dan membereskan satu riders lagi yang sedang dalam posisi tidak siap. Di mana dengan itu, mereka pun akhirnya bisa membereskan kedua riders tersebut. Namun sayangnya, riders kedua yang dikalahkan Aju terlebih dahulu bisa memijit sebuah bola di pesawatnya untuk mengirimkan peringatan hadiah sebelum dia tewas. Sehingga tidak lama lagi, para riders yang lain bahkan para pemburu hadiah akan berdatangan untuk memburu Sumati. Karena Sumati merupakan buronan spesial yang bernilai bintang 5 yang akan dihargai sebesar 5 juta unit. Oleh karena itu, Viran pun menyuruh Aju untuk bersiap dengan senjatanya. Karena mulai detik ini, perjalanan mereka menuju Shambhala akan lebih sulit dan berbahaya. Di mana peringatan hadiah bintang 5 tersebut langsung tersebar ke berbagai riders komplek juga pemburu hadiah, sehingga Bayi Rafa yang sedang melamun membayangkan kalau suatu hari dia bisa hidup di dalam komplek pun juga mendapatkan berita tentang buronan yang bernilai bintang 5 tersebut dari Buji. Five-star bounty, rebels on the run. Let's go! Yang membuat Bayi Rafa sangat senang mendengarnya, karena dengan itu dia akan langsung menjadi kaya raya dan bisa mengabulkan impiannya untuk tinggal di dalam kompleks jika dia berhasil mendapatkan buronan tersebut. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, Bayi Rafa bersama Buji pun langsung berangkat untuk memburu Sumati. Sementara itu di tempat Sumati dan yang lainnya, mereka sudah mulai dikejar oleh para riders yang memburu Sumati. Melihat itu, Aju pun berniat untuk menghadapi mereka. Namun Kaira menahan Aju dan menyuruhnya untuk tetap berjaga di dalam truk. Karena Kaira lah yang akan pergi untuk menghadapi para riders tersebut. Sehingga Kaira pun segera pergi dengan menaiki senjatanya yang berubah menjadi sebuah motor untuk melawan para riders tersebut.
Kemudian, Kaira menembakkan sesuatu untuk menghalangi pandangan para riders tersebut, yang membuat Kaira bisa mendekati mereka, lalu melemparkan sebuah bom. Sehingga Catch! namun tak lama setelah itu, Kaira melihat Jajang sang pemburu hadiah yang juga datang untuk menangkap Sumati. Di mana setelah melakukan perang kecil-kecilan melawan Aju, Jajang berhasil menarik pintu truk yang membuat pintu truk tersebut terbuka, sehingga Jajang bisa menggapai truk, lalu memasukinya sambil menyerang Aju yang membuat Aju pingsan saat itu juga. Melihat itu, Kaira pun segera menyusul kendaraan Jajang yang terhubung dengan truk, lalu melompat ke atas kendaraan Jajang dan oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Di sana, Kaira pun berhasil memenangkan pertarungan dan menendang Jajang keluar truk. Namun di saat Kaira sedang berbahagia merayakan kemenangannya kepada Sumati, tiba-tiba Jajang masih belum menyerah dan masih berusaha menangkap Sumati dengan menarik kaki Kaira dan berpegangan terhadapnya. Di mana dengan itu, Jajang sedikit demi sedikit bisa kembali menggapai truk mereka dan akan menaiki truk mereka kembali. Dan karena tidak ingin membiarkan Jajang kembali menaiki truk karena takut dia akan membahayakan yang lainnya, Kaira pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Sehingga Kaira pun berpamitan kepada Sumati serta Aju calon suaminya yang baru sadar dari pingsannya. Lalu tak lama setelah itu, mereka pun kembali dikejar oleh para riders lain yang baru datang. Dan karena Aju yang tak kunjung berhasil memberikan tembakan kepada riders tersebut, Firan pun menyuruh Aju untuk mengemudikan truknya dan biarkan Firan yang akan menangani riders tersebut. Sehingga dengan sekali tembakan saja, Firan berhasil mengalahkan para riders tersebut. Namun sayangnya, karena tembakan dari Firan membuat pesawat dari riders tersebut menjadi oleng, sehingga pesawat tersebut menabrak sebuah patung raksasa, yang menyebabkan tangan dari patung tersebut putus, lalu terjatuh dan menghalangi jalan dari truk Firan dan yang lainnya. Oleh karena itu, truk Firan yang tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan pun pada akhirnya membuat truknya terkepung oleh para riders lain. Dan ketika mereka sudah dalam keadaan yang sangat pasrah kalau nyawa mereka akan melayang di tangan para riders, tiba-tiba Yang teacher sonna kekano. datanglah Raya yang menolong mereka, di mana Raya yang sejak awal film selalu takut dan kabur-kaburan jika melihat para pemburu hadiah ataupun riders, kini dia sudah tidak takut lagi. Bahkan, Raya terkesan bersikap sombong dan popolontongan. Semua itu dikarenakan karena kini Raya membawa Aswatama sebagai backingannya. Melihat Aswatama yang merupakan aki-aki yang bertubuh tinggi besar, sedikit pun para riders ini tidak merasa takut dan malah menghina Aswatama dengan mengatakan bahwa dia terlihat seperti sudah bau tanah. Namun, barulah mereka sadar bahwa aki-aki yang mereka lawan bukanlah sembarang aki-aki, melainkan sosok petarung legendaris yang pernah bertarung melawan kesatria-kesatria hebat dahulu. Sehingga baginya, pertarungan ini sama sekali bukanlah pertarungan, melainkan hanya sebuah mainan saja. Sehingga dengan mudah, Aswatama pun bisa mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Aswatama pun menghampiri Sumati dan menyapanya lalu menundukkan kepalanya kepada Sumati karena Aswatama bisa merasakan bahwa Sumati merupakan ibu yang akan melahirkan reinkarnasi Dewa Krishna. Namun ketika Aswatama sedang menyapa Sumati, tiba-tiba ada para riders lain yang mencoba menyerang Sumati. Namun untunglah Aswatama yang sakti bisa menghalau serangan tersebut. Dan mengetahui musuh-musuhnya kembali berdatangan, Aswatama pun kembali pergi keluar truk untuk menghajar musuh-musuhnya.
Bersamaan dengan itu, Bayi Rafa pun akhirnya tiba di lokasi pertempuran, sehingga dia langsung melompat dari kendaraannya, lalu menghajar para riders yang baru saja berdatangan yang berniat membawa Sumati, karena Bayi Rafa tidak ingin menyerahkan buronan bintang 5-nya kepada para riders tersebut. Setelah berhasil mengalahkan para riders tersebut, Bayi Rafa pun menghampiri Sumati di dalam truk dengan gayanya yang tengil. Namun, Bye. di sana, Bayi Rafa yang tidak mengetahui siapa orang yang dia lawan pun terlihat meremehkan Aswatama. Karena memang selama ini, melawan puluhan pasukan pun dia belum pernah kalah. Apalagi hanya melawan seorang aki-aki. Namun ketika dia mulai menyerang untuk melawan Aswatama, barulah Bayi Rafa tahu seberapa kuat Aswatama, sehingga Bayi Rafa pun tidak mau meremehkan Aswatama lagi, lalu kembali menyerangnya dan berhasil memborgol Aswatama dengan borgol canggihnya. Namun, dengan begitu sangat mudahnya, Aswatama bisa menghancurkan borgol canggih yang selama ini belum pernah ada yang mampu menghancurkannya. Dan oleh karena itu, maka pergedebukan pun kembali berlanjut. Meski berkali-kali mencoba, tapi Aswatama memanglah terlalu kuat bagi Bayi Rafa, sehingga Bayi Rafa kembali bisa dijatuhkan, dan bahkan satu kakinya terjepit oleh besi. Namun ketika Aswatama akan memberikan serangan terakhir untuk menghabisi Bayi Rafa, tiba-tiba Buji menolong Bayi Rafa dan menabrak Aswatama. Lalu, Buji pun mencoba memberikan serangan terbaiknya untuk menjatuhkan Aswatama. Namun, hal itu membuat Bayi Rafa tercengang dengan kekuatan Aswatama, sehingga dia pun segera bangkit kembali, lalu kembali menyerang Aswatama, di mana Bayi Rafa berhasil menangkap dan menendang Aswatama, sehingga Aswatama terlempar ke bawah batu yang besar. Kemudian, Bayi Rafa pun berlari dan merobohkan tiang yang menyangga batu tersebut, yang membuat batu tersebut roboh, menimpa Aswatama. Namun ketika Bayi Rafa akan kembali karena dia mengira bahwa dia sudah menang, tiba-tiba sehingga dengan terpaksa Bayi Rafa pun melanjutkan pertarungannya. Namun sekali lagi, Aswatama adalah orang yang terlalu tangguh untuk Bayi Rafa kalahkan, sehingga dia kembali bisa dijatuhkan. Tapi ternyata, dengan sedikit trik, Bayi Rafa bisa mengikatkan rantai besar ke tangan dan kaki Aswatama, lalu mengikat dan menggantung Aswatama di sebuah patung raksasa. Dan sekali lagi, ketika Bayi Rafa merasa bahwa dia sudah menang, lagi dan lagi, Aswatama dengan kekuatannya yang luar biasa, dia bisa menghalau dan mematahkan setiap trik yang dilakukan oleh Bayi Rafa untuk mengalahkannya. Sehingga Aswatama menarik rantai yang mengikatnya dengan patung raksasa, sehingga membuat patung tersebut roboh dan menimpa Bayi Rafa. Sehingga dengan begitu, Bayi Rafa, orang yang tidak pernah sekalipun kalah dalam pertarungan pun, kini harus menelan kekalahan untuk pertama kalinya di dalam hidupnya. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, para pasukan bantuan Riders pun sudah berdatangan untuk mengevakuasi para prajurit Riders yang terluka karena pertarungan melawan Aswatama. Dan di saat para Riders tersebut sedang dievakuasi, tiba-tiba Bayi Rafa yang tertimpa reruntuhan patung raksasa kembali bangkit untuk melanjutkan pertarungan melawan Aswatama. Namun jelas, Aswatama sudah tidak ada lagi di sana. Dan para pasukan Riders yang melihat Bayi Rafa melaporkan kepada rekannya bahwa Bayi Rafa adalah salah seorang yang tadi juga ikut memukuli mereka saat mereka mencoba membawa Sumati. Mendengar itu, pimpinan para Riders pun memasukkan Bayi Rafa ke dalam daftar hitam, lalu menyita semua unit yang saat ini dimiliki oleh Bayi Rafa, serta memblacklist Bayi Rafa dari kompleks untuk selama-lamanya. Sehingga dengan itu, kini impian Bayi Rafa untuk bisa tinggal di dalam kompleks pun telah sirna.
Oleh karena itu, dengan kenyataan yang pahit tersebut, Bayi Rafa pun pulang ke rumahnya dengan keadaan sedih. Dan karena kini Bayi Rafa sudah tidak mungkin bisa tinggal di dalam kompleks lagi, Bayi Rafa pun memutuskan untuk tidak menjual Luke ke pihak kompleks dan melepaskan borgolnya, lalu menyuruh Luke untuk pergi dan kembali ke tempat asalnya. Karena bagi Bayi Rafa, untuk apa dia terus mengumpulkan banyak unit jika dengan unit-unit tersebut tidak bisa membuatnya tinggal di dalam kompleks. Karena tujuan Bayi Rafa mengumpulkan unit sejak dulu adalah karena dia ingin menggunakan unit-unit tersebut sebagai bayaran untuk bisa tinggal di dalam kompleks. Mendengar Bayi Rafa yang sudah kehilangan tujuan serta harapannya, Luke yang tadinya ingin pergi pun kembali menghampiri Bayi Rafa, lalu mengatakan bahwa daripada Bayi Rafa hidup dengan tanpa tujuan, lebih baik Bayi Rafa bergabung dengan kelompoknya yaitu pasukan pemberontak, lalu ikut bersama Luke pergi ke Shambhala. Mendengar itu, Bayi Rafa pun terlihat senang karena ternyata kegagalan dan keputusasaannya itu hanyalah sebuah trik untuk menipu Luke agar Luke mengajaknya pergi ke Shambhala. Sehingga dengan begitu, maka Bayi Rafa bisa kembali mengejar dan menangkap Sumati untuk dia serahkan ke komplek. Dan untuk lebih jelasnya, maka kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback, mana ketika Bayi Rafa akan dibawa oleh para riders karena Bayi Rafa telah memukuli para riders saat mencoba menangkap Sumati. Bayi Rafa mendengar pembicaraan antara pimpinan para riders dengan Komandan Manas, di mana di sana Komandan Manas mengatakan bahwa pasti saat ini para pasukan pemberontak telah membawa Sumati ke Shambhala. Kemudian Komandan Manas yang tidak mau menyerah untuk menangkap Sumati demi mendapatkan serum yang diinginkan oleh Yaskin, menyuruh pimpinan Riders untuk mengerahkan seluruh pasukan Riders untuk menyebar ke segala arah demi menemukan lokasi Shambhala dan Sumati. Dan di tengah-tengah perbincangan antara Manas serta pimpinan Riders, Bayi Rafa ikut nimbrung dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan, sekalipun kalian berhasil menemukan Sumati, namun selama orang tua yang menjaga Sumati masih ada, maka kalian tidak akan bisa menangkap Sumati, ungkap Bayi Rafa. Mendengar itu, membuat Manas heran dengan apa yang dimaksud oleh Bayi Rafa. Lalu, Bayi Rafa menjelaskan bahwa ada seorang aki-aki yang menjaga Sumati, di mana aki-aki tersebut merupakan aki-aki yang sangat kuat. Dialah yang mengalahkan seluruh pasukanmu. Dia tidak bisa terluka sekalipun diberondong banyak tembakan. Sehingga, jika tanpa bantuanku, maka kalian tidak mungkin bisa mengalahkan orang tua itu, ungkap Bayi Rafa, sambil menunjukkan kekuatannya dengan menghempaskan para riders yang menahannya. Mendengar itu, Manas pun meminta sebuah bukti yang bisa membuktikan bahwa Bayi Rafa memanglah orang kuat yang akan bisa mengalahkan orang tua yang menjaga Sumati. Lalu, Bayi Rafa meminta Manas untuk memeriksa catatan tentang dirinya, dan Manas akan menemukan sebuah fakta, bahwa Bayi Rafa adalah orang yang tidak pernah kalah dalam pertarungan. Oleh karena itu, Manas pun memberikan sebuah kesempatan kepada Bayi Rafa untuk menangkap Sumati kembali, di mana jika Bayi Rafa berhasil, maka Manas sendiri yang akan menuntun Bayi Rafa untuk masuk ke dalam kompleks dan tinggal di sana, ungkap Manas. Dan begitulah cerita yang sesungguhnya. Sehingga kini, Bayi Rafa yang tahu bahwa Sumati telah dibawa ke Shambhala, berniat pergi ke Shambhala untuk mencari dan menangkap Sumati. Dan untuk bisa menemukan lokasi keberadaan kota Shambhala, maka Bayi Rafa memanfaatkan kepolosan Luke agar Luke mau mengajaknya pergi ke Shambhala. Dan karena kini masalahnya semakin runyam, Manas pun akhirnya melaporkan semua kejadian yang terjadi kepada Bani tentang dia yang kehilangan Sumati, satu-satunya wanita yang mampu bertahan dengan usia kandungan 150 hari, di saat dia sedang melakukan ekstraksi terhadap janin Sumati, di mana Manas hanya berhasil mendapatkan 1 tetes serum saja dari hasil ekstraksi janin Sumati. Selain itu, Manas juga menceritakan bahwa sebenarnya para prajuritnya hampir berhasil menangkap kembali Sumati. Namun sayangnya, Sumati ditolong oleh seorang aki-aki tua yang mempunyai tinggi badan setinggi 8 kaki, di mana si aki bahkan tidak bisa dilukai meski dia diberondong oleh banyak tembakan, ungkap Manas. Mendengar itu, Bani bertanya kepada Manas tentang apakah aki-aki tua tersebut memiliki permata di dahinya atau tidak. Dan Manas menjawab bahwa dari laporan yang dia dapatkan dari prajuritnya, aki-aki itu memang mempunyai permata yang bersinar di dahinya.
Mendengar itu, Bani pun kaget karena ternyata dia mengenali bahwa aki-aki itu adalah Aswatama. Lalu Bani menjelaskan kalau menurut kitab Purana yang dia baca, bahwa Aswatama bukanlah seseorang yang lahir di zaman sekarang. Dia adalah satu-satunya manusia yang abadi. Kemudian, setelah berpikir dengan ciri-ciri yang baru saja dia temukan serta peristiwa aneh yang baru saja terjadi, Bani menyadari bahwa menurut kitab Purana yang dia baca, ini adalah ciri-ciri kalau reinkarnasi Dewa Krishna yang merupakan reinkarnasi Dewa Wisnu akan segera terlahir kembali. Kemudian, Bani juga menjelaskan bahwa menurut kitab Purana yang dia baca, jika mereka berhasil mencegah kelahiran dari reinkarnasi Dewa Krishna saat ini, maka reinkarnasi Dewa Krishna tidak akan dilahirkan kembali selama 6.000 tahun ke depan. Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus bisa menghentikan kelahiran dari Dewa Krishna saat ini. Karena jika mereka tidak bisa menghentikan kelahiran dari Dewa Krishna saat ini, maka itu akan menjadi ancaman bagi Yaskin, ungkap Bani. Kembali kepada Viran dan yang lainnya, di mana di sana akhirnya mereka telah sampai di Sambala, di mana ternyata Sambala adalah sebuah kota yang tidak terlihat karena Sambala dilindungi oleh semacam perisai sehingga dari luar Sambala terlihat seperti sebuah bukit. Namun, அங்க ரோடு இல்ல. ஹலோ அஸ்வா அங்கிள் ஹே. aslinya Sambala adalah sebuah kota yang indah, namun berbeda dengan Kasih ataupun kompleks, orang-orang yang tinggal di sini adalah para pasukan pemberontak yang ingin menghentikan kezoliman dari Yaskin dan antek-anteknya. Dan sesampainya di Sambala, kedatangan Viran yang membawa Sumati tidak disambut dengan baik oleh salah satu petinggi Sambala yang bernama Empud. Karena Empud takut dengan adanya Sumati di Sambala, itu akan membuat seluruh orang di Sambala berada dalam bahaya. Karena Sumati merupakan buronan bintang 5 seharga 5 juta unit yang pastinya akan membuat seluruh dunia tergiur untuk memburunya demi mendapatkan uang tersebut. Sehingga Empud menyuruh Viran untuk segera mengeluarkan Sumati dari Sambala. Namun untunglah Maryam keburu datang menghampiri mereka semua dan menentang keinginan Empud yang ingin mengusir Sumati dari Sambala. Karena dari ciri-ciri dan peristiwa yang terjadi, Maryam mengetahui bahwa Sumati merupakan ibu yang akan melahirkan reinkarnasi Dewa Krishna yang akan membantu mereka untuk menghapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Mendengar itu, Empud yang tidak percaya dengan semua cerita tentang dewa ataupun Tuhan pun meyakini bahwa Sumati hanyalah seorang ibu biasa yang akan melahirkan seorang bayi biasa seperti orang lainnya. Dan jika semua orang tetap bersikeras menganggap bahwa Sumati adalah ibu yang akan melahirkan reinkarnasi dewa, maka Empud meminta bukti yang nyata yang bisa membuktikan bahwa Sumati memanglah seorang ibu yang istimewa yang akan melahirkan reinkarnasi Dewa Krishna. Di mana sesaat setelah Empud meminta sebuah bukti yang bisa membuatnya percaya bahwa anak di dalam kandungan Sumati memanglah seorang dewa, tiba-tiba tiba-tiba turunlah sebuah hujan yang deras yang membuat semua orang berbahagia. Karena di zaman itu, sudah beratus-ratus tahun lamanya, hujan tidak pernah turun lagi ke bumi. Sehingga dengan turunnya hujan tersebut, itu adalah sebuah bukti bahwa anak di dalam kandungan Sumati memanglah reinkarnasi dari Dewa Krishna. Sehingga pada akhirnya, Empud yang tidak percaya akan adanya dewa ataupun Tuhan pun kini meyakini bahwa dewa memanglah ada dan dia akan segera terlahir kembali dari perut Sumati. Oleh karena itu, Empud serta seluruh tentara Sambala pun siap berperang mati-matian untuk menjaga Sumati agar dia bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Dan oleh karena itu, Maryam pun membawa Sumati untuk diperkenalkan dan diumumkan kepada seluruh penduduk Sambala bahwa ibu dari reinkarnasi Dewa Krishna yang selama ini mereka tunggu-tunggu kini sudah ada di hadapan mereka semua, di mana dengan itu membuat semua orang menyambut Sumati dengan penuh kebahagiaan. Kemudian, Maryam serta seluruh warga Sambala pun melakukan sebuah ritual bersama. Namun di sana, Sumati yang juga mengikuti ritual tersebut secara tidak sengaja bisa melihat sebuah pandangan masa depan. Di mana menurut pandangan masa depan yang dia lihat, Sumati melihat seluruh warga Sambala yang saat ini ada di sampingnya untuk melakukan sebuah ritual telah tewas menjadi mayat karena melindungi dirinya. Sehingga dengan itu, membuat Sumati menangis bersedih lalu pergi meninggalkan ritual yang sedang berlangsung. Melihat itu,
Aswatama pun berniat mengejar Sumati, namun dia dihentikan oleh Raya karena menurut Raya, alangkah lebih baiknya jika Aswatama membiarkan Sumati untuk sendiri terlebih dahulu, karena Sumati butuh waktu untuk merenung sendiri. Lalu, Raya bertanya kepada Aswatama tentang mengapa Aswatama selalu membawa tongkatnya yang saat ini sedang dia pegang. Dan Aswatama menjawab bahwa tongkat tersebut bukanlah tongkat biasa, melainkan tongkat sakti yang dia bawa dari perang kuno dahulu. Mendengar itu, Raya pun meminta Aswatama untuk menceritakan bagaimana perang kuno yang pernah dihadapi Aswatama dahulu. Karena dengan kekuatannya, Raya yakin kalau Aswatama pasti adalah petarung paling hebat dan bisa membantai semua musuh-musuhnya dalam perang. Namun Aswatama tidak membenarkan perkataan Raya karena faktanya di dalam perang dahulu, Aswatama dikalahkan oleh seorang kesatria bernama Arjuna. Mendengar itu, Raya pun meyakini bahwa Arjuna pasti adalah petarung terbaik dalam perang sehingga dia bisa mengalahkan Aswatama. Namun Aswatama kembali menyalahkan argumen Raya karena faktanya ada orang yang lebih kuat daripada Arjuna dan dia adalah kakak dari Aswatama. Lalu Aswatama pun menjelaskan bahwa tongkat yang saat ini dia pegang adalah milik kakaknya tersebut. Dan hanya di tangan kakaknya itulah tongkat yang dipegang Aswatama akan menunjukkan kekuatan aslinya. Karena jika bukan di tangan kakaknya, tongkat tersebut hanyalah tongkat biasa yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Namun Aswatama menjelaskan, meskipun kakaknya tersebut sangatlah sakti, tapi dia harus tewas dengan menyedihkan karena sebuah karma. Kembali kepada Bhairava, di mana di sana Bhairava yang dibantu oleh Luke menghabiskan seluruh unit yang dia miliki yang tidak jadi disita oleh si pimpinan Riders untuk memperbaiki dan memodifikasi buji. Sementara itu di tempat lain, Jajang ternyata berhasil selamat dari ledakan bunuh diri yang dilakukan oleh Kaira dan sudah kembali tersadar. Dan sialnya lagi, ternyata sesaat sebelum Jajang memasuki truk milik Viran untuk membawa Sumati, Jajang terlebih dahulu menempelkan alat pelacak di bawah truk tersebut, yang membuat Jajang kini bisa melacak dan mengetahui keberadaan truk tersebut. Dan Jajang menjual informasi keberadaan truk tersebut kepada Manas, sehingga dengan alat pelacak milik Jajang yang tertempel di dalam truk, Manas pun akhirnya mengetahui lokasi keberadaan Sambala. Kembali kepada Sumati, di mana di sana dia yang sedang merasa bersedih dihampiri oleh Aswatama. Dan di sana Sumati yang merasa bahwa kehadirannya akan membahayakan nyawa banyak orang berniat untuk pergi meninggalkan Sambala. Namun dia dihentikan oleh Aswatama karena itu sangatlah berbahaya. Lalu Aswatama mencoba menenangkan Sumati agar tidak terlalu merasa bersalah atas apa yang akan terjadi. Karena mengingat bahwa bayi yang akan dilahirkan oleh Sumati adalah reinkarnasi seorang dewa yang akan menyelamatkan dunia, maka semua orang dengan sukarela siap mengorbankan dirinya demi bayi Sumati bisa terlahir dengan selamat ke dunia, ungkap Aswatama. Sementara itu, Bhairava bersama Luke yang sudah selesai memperbaiki serta memodifikasi buji, langsung berangkat menuju Sambala. Namun di perbatasan masuk ke Sambala, buji yang mendeteksi bahwa di depannya hanya ada sebuah bukit batu, menyarankan Bhairava untuk tidak melanjutkan perjalanan dan kembali pulang. Namun karena Luke yang mengatakan kepada Bhairava bahwa itu adalah gerbang perbatasan untuk masuk ke dalam Sambala, Bhairava pun melanjutkan perjalanan dan mengabaikan nasihat buji. Sesampainya mereka di Sambala, para penjaga Sambala yang tidak mengenali Bhairava langsung mengepung Bhairava. Namun niat mereka terhenti ketika mereka melihat Luke berada di mobil Bhairava. Lalu Luke menjelaskan bahwa Bhairava adalah calon anggota baru mereka. Dan untuk meresmikan Bhairava menjadi anggota baru mereka, Luke bersama Bhairava pun diantar oleh seorang penjaga untuk menemui Viran. Namun tiba-tiba Bhairava membuat mereka berdua pingsan di sana. Kemudian, dengan salah satu alat canggihnya, Bhairava menyamar menjadi Aswatama, lalu menemui Sumati dan mengajak Sumati untuk mengikutinya dengan alasan bahwa dia akan membawa Sumati ke tempat yang aman, karena tempat tersebut sudah tidak aman lagi. Namun ketika mereka berdua akan pergi, tiba-tiba mereka dihadang oleh Aswatama yang asli. Dan oleh karena itu, maka gedebukan pun
terjadi. Dalam pergedebukan tersebut, Aswatama asli berhasil mendaratkan beberapa serangan yang membuat Aswatama palsu alias Bhairava kembali ke wujud semulanya. Dan setelah berhasil dijatuhkan, Bhairava kembali bangkit berdiri lalu mencoba untuk menangkap Sumati. Namun Aswatama berhasil menghentikan Bhairava, bahkan Aswatama kembali bisa menjatuhkan Bhairava, juga merusak sepatu terbang milik Bhairava. Namun ketika Aswatama akan memberi serangan terakhir, tiba-tiba seperti biasa, Buji sang robot canggih membantu Bhairava dan menembak Aswatama dengan rudal miliknya. Namun dengan kesaktiannya, Aswatama berhasil menangkap rudal tersebut dan melemparkannya kembali kepada Buji. Dan setelah membalikan rudal tersebut kepada Buji, Aswatama juga melemparkan Bhairava ke arah ledakan Buji. Namun ketika Aswatama merasa bahwa dia telah berhasil mengalahkan Buji serta Bhairava, tiba-tiba Buji yang sudah diberi modifikasi besar-besaran oleh Bhairava pun berubah menjadi sebuah robot. Dan di sini, sebelum memulai kembali pertempurannya, Bhairava mengatakan, "Kali ini, aku datang dengan persiapan penuh Pak Tua, jadi bersiaplah," ungkap Bhairava yang langsung bergegas untuk menyerang Aswatama kembali. Dan ternyata kekuatan yang dimiliki oleh Buji dan Bhairava kini bukanlah kaleng-kaleng, di mana mereka berhasil membuat Aswatama terpental. Kemudian, di tengah-tengah pertarungan mereka, datanglah para tentara Sambala yang datang untuk membantu Aswatama melawan Bhairava. Namun tiba-tiba berkat informasi yang diberikan oleh Jajang, pasukan kompleks yang dipimpin langsung oleh Komandan Manas pun akhirnya telah tiba di depan Sambala, di mana mereka langsung memberondong perisai pelindung Sambala untuk merusak perisai tersebut agar bisa memasuki Sambala, di mana hal itu membuat Mariam serta seluruh masyarakat Sambala menyadari akan serangan besar-besaran yang dilakukan oleh kompleks. Oleh karena itu, Mariam pun menginstruksikan Viran serta seluruh tentaranya untuk bersiap berperang melawan kompleks. Sementara Mariam membawa Sumati pergi untuk mengamankannya, dan Bhairava yang berniat mengejar Sumati yang dibawa oleh Mariam kembali harus berhadapan dengan Aswatama. Di mana di sana, Bhairava kembali bisa membuat Aswatama terlempar dan terjatuh ke bawah, yang membuat Bhairava sangat bahagia karena setelah berjuang sangat keras, akhirnya dia merasa bahwa dia bisa menang dan mengalahkan Aswatama. Tetapi tiba-tiba Aswatama kembali, lalu menarik Bhairava serta Buji sehingga mereka pun sama-sama terjatuh ke bawah. Sementara itu di luar Sambala, Manas telah mempersiapkan seluruh pasukannya untuk menyerang Sambala. Dan di gerbang masuk Sambala, seluruh tentara Sambala telah bersiap menunggu untuk menyambut pasukan Manas kalau-kalau mereka berhasil menembus perisai pertahanan Sambala. Di mana karena tembakan biasa tidak kunjung berhasil menghancurkan perisai pelindung Sambala, Manas pun akhirnya menggunakan tembakan super kuatnya untuk menghancurkan perisai Sambala. Di mana dengan itu, perisai tak tertembus milik Sambala pun akhirnya dapat dihancurkan, sehingga kini Manas beserta pasukannya bisa memasuki Sambala. Oleh karena itu, maka peperangan antara Sambala melawan pasukan kompleks pun terjadi. Kembali kepada Bhairava, di mana di sana, meskipun dia adalah orang yang egois, tapi nyatanya dia masih mempunyai rasa kemanusiaan. Itu terbukti ketika dia menyelamatkan beberapa warga yang hampir tertimpa sebuah reruntuhan. Dan setelah itu, Bhairava pun kembali melanjutkan pertarungannya melawan Aswatama.
Tak ingin membuang waktu, Aswatama pun mulai memberikan perlawanan, di mana di sana pertama-tama Aswatama mencabut alat canggih Buji sehingga Buji tidak bisa mengeluarkan tembakan lagi. Setelah itu, dengan sebuah selendang, dengan lincah Aswatama berhasil mengikat Buji. Kemudian, Aswatama pun mulai berlari untuk memberikan sebuah serangan dan berhasil mengalahkan Buji serta Bhairava untuk kesekian kalinya. Kembali ke peperangan antara tentara Manas melawan tentara Sambala, di mana di sana dengan senjata yang lebih canggih, Manas berhasil menerobos masuk ke dalam Sambala. Sementara itu, Mariam bersama Sumati serta para warga Sambala lain yang tidak bisa berperang pergi menaiki sebuah pesawat untuk menyelamatkan diri. Namun di sana, Mariam yang melihat para tentaranya kesulitan memutuskan untuk turun dari pesawat tersebut untuk membantu para tentaranya berperang. Namun sebelum turun, Mariam menyuruh Sumati serta seluruh warga lainnya untuk tetap di dalam pesawat dan pergi menyelamatkan diri. Lalu, Mariam pun mulai berlari ke arah tentara musuh dan berhasil menghancurkan beberapa tentara musuh. Namun tiba-tiba, Mariam melihat Sumati yang malah turun dari pesawat. Sehingga, Mariam pun segera menghubungi pesawat tersebut dan menyuruh mereka untuk kembali turun untuk memasukkan kembali Sumati ke dalam pesawat. Namun, pesawat tersebut dihancurkan oleh Manas, di mana efek dari ledakan tersebut membuat Mariam terpental sehingga membuat kepalanya terbentur dan dia jatuh pingsan. Oleh karena itu, kini Sumati pun menjadi tanpa pengawalan, sehingga Manas pun berhasil menangkap Sumati tanpa gangguan. Namun sebelum Manas benar-benar berhasil mendapatkan Sumati, salah satu tentara Sambala berhasil membawa Sumati kembali. Lalu, Mariam yang sudah terbangun tiba-tiba sudah berada di belakang Manas dan menghabisi para prajurit Manas, lalu menantang Manas untuk bertarung. Bodohnya, saat Mariam berhasil memecut wajah Manas yang membuat wajahnya gosong, Mariam malah menoleh ke belakang yang membuat Manas bisa membalikan keadaan dan menyerang Mariam. Sehingga Mariam pun harus tewas. Tidak hanya itu, tapi salah satu tentara Manas malah menembak pesawat yang ditunggangi oleh Sumati, sehingga membuat Sumati terjatuh. Tapi untunglah Aswatama berhasil menangkap Sumati. Namun ketika Aswatama akan mengangkat Sumati ke atas, tiba-tiba batu yang dipakai oleh Aswatama untuk menopang tubuhnya roboh, yang membuat Sumati terlepas dari genggaman tangannya. Tetapi tiba-tiba Bhairava yang entah muncul dari mana melompat menangkap Sumati. Melihat itu, Aswatama pun segera menangkap kaki Bhairava. Sehingga di mana dengan itu, Aswatama pun bisa mengangkat Bhairava serta Sumati kembali ke atas. Namun ketika Aswatama telah berhasil membawa kembali Bhairava serta Sumati ke atas, tiba-tiba setelah itu, Aswatama pun berniat menghampiri Bhairava untuk menghabisi Bhairava. Tetapi di saat dia terfokus kepada Bhairava, Manas berhasil menembakkan sebuah alat canggih kepada Aswatama, yang membuat tubuh Aswatama terikat dan tidak bisa membebaskan diri. Sehingga dengan itu, Manas pun bisa dengan mudah menghampiri dan membuat Sumati pingsan lalu membawanya. Di sana, dengan sesumbar Manas mengatakan, "Kau bilang bayi di dalam perut wanita ini adalah dewa. Jadi, mari kita lihat siapa yang akan bisa menyelamatkannya kali ini," ungkap Manas yang kemudian berlalu pergi. Namun ketika Manas hendak pergi untuk meninggalkan Sambala dengan membawa Sumati, tiba-tiba ada sebuah angin yang berhembus, di mana angin tersebut membuat tongkat Aswatama yang sempat terlempar di saat pertarungan bergeser lalu mengenai tangan dari Bhairava yang sedang pingsan. Dan tiba-tiba Bhairava kembali terbangun dan tongkat Aswatama yang dia pegang mengeluarkan sebuah cahaya serta kekuatan yang sangat besar. Lalu
Melihat itu, Aswatama pun tercengang dan membuatnya teringat dengan sesuatu tentang masa lalunya. Sementara Manas langsung memerintahkan prajuritnya untuk menghabisi Bhairava. Namun, Bhairava yang sekarang adalah Bhairava yang berbeda. Dia seperti kerasukan seseorang yang membuatnya bisa dengan mudah menghalau serangan dari anak buah Manas. Di mana hal itu membuat Manas serta Aswatama semakin tercengang melihatnya. Namun meski begitu, Manas tetap mengerahkan para pasukannya yang tersisa untuk menyerang Bhairava. Namun sekali lagi, Bhairava berhasil mengalahkan seluruh anak buah Manas dengan mudah. Dan melihat itu, membuat Aswatama teringat dengan sosok saudara laki-lakinya yang sempat dia ceritakan kepada Raya sebelumnya. Dan melihat anak buahnya yang bisa dibabad habis dengan mudah oleh Bhairava, Manas pun mencoba menyerang Bhairava dengan tembakan super kuatnya yang sebelumnya Manas gunakan untuk menghancurkan perisai penghalang Sambala. Namun lagi dan lagi, Manas dibuat sangat terkejut ketika Bhairava dengan mudah berhasil menghalau tembakan super kuat yang Manas lancarkan hanya dengan tongkatnya saja. Dan setelah berkali-kali dibuat terkejut oleh kekuatan Bhairava, Manas pun dikirim menuju alam baka oleh Bhairava. Kemudian Bhairava membawa kembali Sumati ke bawah. Namun di saat Bhairava sedang berjalan menuju Aswatama sambil menggendong Sumati, tiba-tiba datanglah Buji yang menghampiri Bhairava lalu memanggil nama Bhairava. Di mana hal itu membuat Bhairava kembali tersadar dan kembali ke mode normalnya sebagai Bhairava si egois. Dan sepertinya Bhairava tidak mengingat apapun tentang dia yang telah berhasil mengalahkan Manas serta para anak buahnya. Itu dibuktikan ketika Bhairava yang merasa heran dengan mengapa tiba-tiba Sumati ada di pangkuannya. Namun meski dia tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi, karena kini Bhairava sudah kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, dan dia yang melihat Aswatama yang terikat serta Sumati yang tiba-tiba ada di pangkuannya, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur membawa Sumati pergi menaiki Buji selagi Aswatama masih terikat. Melihat itu, Aswatama pun segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan ikatannya, lalu berlari untuk menghentikan Bhairava. Di mana di sana, Aswatama berteriak-teriak memanggil nama Bhairava dengan sebutan saudara dan meminta Bhairava untuk turun karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Namun Bhairava yang tidak tahu apapun tidak mau mendengarkan Aswatama dan berniat pergi melarikan diri. Sehingga untuk bisa lepas dari cengkraman Aswatama, Bhairava pun memijit tombol darurat yang membuat pesawatnya mengeluarkan tenaga yang super besar, meski resikonya Bhairava akan kehilangan kendali terhadap pesawatnya yang akan membuat pesawatnya terbang entah kemana. Sehingga setelah gagal menghentikan Bhairava, Raya yang sedari tadi mengintip datang menghampiri Aswatama. Di mana di sana, Raya bertanya kepada Aswatama tentang siapa sebenarnya Bhairava. Dan sambil ngahuleng tarik karena Aswatama masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat, Aswatama pun menceritakan kisah masa lalunya. Di mana ketika Aswatama hampir dibunuh oleh Arjuna, dia diselamatkan oleh kakaknya. Dan melihat orang yang bisa setara dengannya bahkan dengan hempasan kekuatannya orang tersebut bisa membuat Arjuna serta keretanya terdorong ke belakang, Arjuna pun bertanya kepada Krishna tentang siapa orang tersebut. Dan Krishna menjelaskan, Arjuna, kereta yang kau tumpangi adalah pemberian dari Dewa Api, dan orang yang menjaga kereta ini adalah Dewa Hanuman. Lalu, orang yang saat ini menunggangi kereta ini adalah aku, Dewa Krishna, penguasa dari 3 dunia. Tapi dengan kekuatannya, dia masih bisa membuat kita terdorong ke belakang. Jadi, apa bisa kau bayangkan? Apa jadinya jika kau menunggangi kereta biasa dan bukan aku yang menunggangi keretamu? Dari sini, kita bisa menyimpulkan kalau orang tersebut bukanlah orang biasa. Aku melihat pancaran sinar matahari di matanya. Dia adalah orang yang sangat kuat, sehingga sejarah tidak akan pernah melupakan namanya. Dan namanya adalah Karna.
Dan begitulah akhir dari cerita Aswatama kepada Raya. Sementara itu di dalam kompleks, sambil membawa busur panah Arjuna, Bani kembali menghadap Yaskin untuk menceritakan tentang kemunculan Aswatama, tentang penemuan busur panah Arjuna, dan tentang Sumati yang merupakan satu-satunya wanita yang berhasil bertahan dengan usia janin 150 hari telah melarikan diri. Namun sebelum dia melarikan diri, Manas berhasil mengekstrak satu tetes serum dari wanita tersebut. Ungkap Bani sambil memberikan serum tersebut kepada Yaskin. Kemudian, Yaskin pun mengambil serum tersebut lalu menyerapnya dan... Lihat itu, Bani pun terkejut karena hanya dengan satu tetes serum saja, itu sudah berdampak sangat signifikan terhadap Yaskin. Sehingga, Bani pun berniat untuk segera pergi mencari Sumati agar dia bisa melakukan ekstrak sepenuhnya terhadap janin Sumati. Namun Yaskin menghentikan niat Bani yang ingin pergi mencari Sumati dan Yaskin mengatakan, kalau dia sendiri yang akan pergi langsung untuk mencari Sumati, ungkap Yaskin sambil memegang busur panah milik Arjuna. Namun sayangnya, sebelum Yaskin pergi untuk menyusul Sumati, film pun sudah berakhir. Kebiasaan, malah habis pas lagi seru-serunya. Sehingga dari film ini, saya mempunyai sebuah pertanyaan. Kenapa setiap pemerannya Prabas, filmnya selalu keren, tapi juga selalu bersambung. Kayak Bahubali sama Salar, dan sekarang Kalki. Semuanya bersambung. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Kita tunggu saja film kelanjutannya ya. Hehe, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.